Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arpa Ekuni Aji, NIM 1901530126 dari kelas T1 Machine Learning. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai regresi. Kita masuk ke dalam slide-nya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya dulu. Regresi itu adalah metode untuk menentukan hubungan antara suatu variabel dengan lainnya untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Nah, regresi merupakan rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis data sederhana hingga data yang jumlahnya sangat banyak. Nah, dalam machine learning, regresi ini termasuk di dalam supervised learning atau sebuah cara mesin untuk belajar berdasarkan label yang ada atau pattern yang telah ada sebelumnya. Nah, dalam regresi ada dua variabel, yaitu yang pertama variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dari hasil, dan variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, di sini saya memberikan contoh, yaitu contoh hubungan lama belajar dan ujian. Jadi kan semakin lama kita belajar, kemungkinan untuk mendapatkan nilai ujian itu cukup tinggi. Kemudian ada juga hubungan antara dan spesifikasinya. Oke, bersambung. Kita lanjut ke fungsi dari analisa regresi. Yang pertama yaitu memprediksi masa depan. Ini berhubungan dengan peluang. Jadi kita bisa memprediksi peluang tersebut dengan menggunakan analisa regresi. Yang kedua ada memperbaiki kesalahan. Nah, ini juga berhubungan juga dengan yang pertama tadi. Nah, memprediksi kesalahan yang dimaksudnya adalah sebuah keputusan. Jadi dalam membuat sebuah keputusan kita dapat menghitung terlebih dahulu menggunakan analisa regresi. Setelah itu kita dapat melihat keputusan yang kita ambil tepat atau tidak, kemudian kita bisa memperbaikinya. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi, yang jelas jadi hasil yang diinginkan dapat jadi efisien. Yang keempat yaitu memberikan insight baru. Jadi regresi ini juga memberikan sebuah pengetahuan atau info baru yang dapat kita hitung atau kita prediksikan. Seperti ini, misalkan ada sebuah toko ingin mengambil stok barang baru, tapi tidak tahu saat itu sedang musim apa atau sedang barang apa yang tren. Jadi kita bisa menghitungnya menggunakan analisa regresi. Nah, ini sebenarnya manfaat dari regresi. Analisis regresi juga dapat memberikan manfaat bagi mereka yang menggunakannya untuk berbagai keperluan. Nah, yaitu ada dua di sini. Itu menunjukkan hasil rata-rata dan nilai hubungan variabel yang dihitung berdasarkan variabel bebasnya. Dan yang kedua, untuk menguji hipotesis yang ingin diketahui hasilnya oleh penguji. Nah, selanjutnya di sini jenis-jenis regresi di sini akan saya bahas ada 3. Yang pertama regresi linear sederhana, kedua regresi linear berganda, dan regresi logistik. Kita masuk yang pertama, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam regresi linear, hubungan bersifat linear, di mana variabel X akan diikuti oleh variabel Y secara tetap. Nah, untuk variabel X itu bisa disebut dengan variabel independen juga, dan variabel Y itu bisa disebut juga variabel independen. Variabel dependent. Nah, untuk yang nonlinear, perubahan X tidak diikuti perubahan Y secara proporsional. Jadi untuk grafiknya dari X yang linear itu yang lurus, kalau yang nonlinear itu yang melengkung. Lalu adalah rumus penghitungannya yaitu Y sama dengan A plus BX ditambah E. Penjelasannya yaitu Y sama dengan variabel dependent, A sama dengan konstantanya, B koefisien regresinya, dan E redusial atau errornya. Kita naik ke regresi linear berganda. Nah,
Regresi linear berganda itu hampir sama dengan regresi linear sederhana, yaitu yang dimana variabel dependent atau Y dan mempunyai variabel independent atau X. Yang membedakannya adalah di jumlah variabel yang digunakan. Pada regresi linear berganda, kita bisa menggunakan 2 atau lebih variabel independen. Tapi, tidak semua variabelnya itu mempengaruhi variabel dependen. Jadi hanya dipilih nih, mana yang paling sangat berpengaruh. Untuk rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX1 ditambah CX2 ditambah DX3 tambah E. Untuk penjelasannya, Y sama dengan variabel dependen, X1, X2, X3 itu variabel independen bebas, BC itu koefisien regresinya, dan E itu redusial atau errornya. Nah, terakhir regresi logistik. Regresi logistik itu tergolong cukup rumit karena biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian. Pada regresi logistik, variabel Y akan bersifat kategorik. Regresi logistik juga digunakan secara luas pada bidang kedokteran dan ilmu sosial, maupun pemasaran seperti prediksi kecenderungan pelanggan untuk membeli suatu produk atau berhenti berlangganan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.